Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Dan terima kasih sudah klik video ini. Kisah ini datang dari tentu aja sosial media atau dari internet ya. Dari artikel yang aku baca dan cukup menarik, dan saking menariknya aku ceritakan kepada kalian. Cerita ini aku kurang tahu ya sebenarnya untuk keasliannya, namun kisahnya cukup membuat merinding, guys. Bahkan aku sampai kayak yang, oh ada ya ternyata, sampai kayak gitu loh. Kisah ini menceritakan satu desa yang diduga melakukan pesugihan. Untuk keamanan dan menjaga kerahasiaan nama dan tempat, tentu aja aku samarkan. Sekali lagi, cerita ini hanya untuk informasi dan juga tambahan koleksi horor kita aja. Langsung aja ke kisahnya. Sebut saja namanya Ian. Ian lahir dan besar di salah satu desa di Jawa Tengah. Udah sebatas itu aja. Menurut rumor yang beredar, banyak orang di desa Ian yang melakukan pesugihan. Pada saat itu ya, Ian ini duduk di bangku SMP. Teman sebangkunya Ian ini pernah bertanya nih, apakah benar ya kalau di desa kamu itu banyak orang yang melakukan pesugihan? Ini kata orang-orang yang punya mata batin gitu. Dia katanya sih ngelihat kalau di desa kamu itu banyak banget orang yang melakukan pesugihan. Emang bener ya? Mendapatkan pertanyaan tersebut ya, tentu aja nih ya, Ian hanya diem aja. Ian sudah sering nih mendengar hal semacam itu, bahkan rumor tersebut ini sudah ada sejak zaman dulu. Tetapi jika dilihat dari kacamata ekonomi, wajar aja ya jika banyak banget orang kaya di desa Ian. Sebab desa Ian ini merupakan salah satu sentra ekonomi. Kakek buyutnya Ian, yaitu ayah dari ibunya Ian, ini dikenal memiliki kemampuan sebagai seorang orang pinter lah ya. Ia juga sering dimintain tolong ya untuk memindahkan hantu yang suka mengganggu. Setelah lulus sekolah dasar ya, ibunya Ian, maksudnya ibunya ya, ibu Ian ini diminta oleh kakek buyutnya untuk tinggal aja bersama sang kakek, sekaligus melanjutkan ke SMP. Karena ayah dari ibunya Ian yang saat itu ekonominya sedang sulit pun ya udah setuju dengan hal tersebut. Bukan berarti di rumah kakek buyut itu ibunya Ian ini bisa bersantai-santai ria gitu. Enggak. Dia banyak melakukan kegiatan ya seperti kayak cuci baju, masak, kayak ya udah menjemur, bikin kopi lah dan lain-lain. Maka nggak heran nih ya, nggak mengherankan jika ibunya ini mewarisi kemampuan milik kakek buyut dan juga nenek buyutnya. Pada suatu hari ini ya, ibunya Ian sedang mencuci baju di sungai yang ditemani oleh kakek buyutnya. Lalu ibu bertanya nih, kayak apa bener ya di desa ini banyak banget orang yang melakukan pesugihan? Kakeknya pun menjawab, iya. Dan kakeknya pun menceritakan nih apa saja yang ia lihat. Jadi secara mata batin yang dilihatnya ini, orang yang melakukan pesugihan di mata kakeknya akan terlihat berbeda. Misalnya orang melakukan pesugihan monyet, maka di mata kakek buyutnya orang tersebut akan terlihat seperti monyet. Enggak ke lu monyetnya, maksudnya monyet gitu ya. Maaf. Jika melakukan pesugihan ular akan terlihat seperti ular. Dan begitu seterusnya. Berarti mantan gua ini kayaknya ikut pesugihan ular deh. Perihal pemandangan mata yang dilihat oleh sang kakek buyutnya itu menjadi sebab mengapa hingga wafatnya pada tahun 2000 di Mekah ketika melaksanakan ibadah haji, dia tidak pernah mau melaksanakan sholat Jumat di masjid desanya. Katanya ia melihat hal-hal aneh di beberapa bangunan masjid. Bangunan yang di dalamnya terdapat uang hasil pesugihan, sekalipun uang hasil pesugihan tersebut disumbangkan. Pasti nih ya akan terlihat beda gitu uangnya. Kondisi ekonomi keluarga Ian saat itu ya belum stabil seperti sekarang. Baru stabil nih ketika Ian duduk di kelas 2 SMA. Alhasil ibunya pun banting tulang bekerja menjadi buruh tani, dan ayahnya Ian bekerja di Jakarta, tetapi istilahnya kayak ngemprah
ya kayak jarang kirim uang gitu. Dan beberapa tahun kemudian ayah ini mengakui kalau uang gajiannya ini untuk orang tuanya. Masa-masa SMP nih ya bagi Ian adalah masa yang paling berat. Tadi ngomong-ngomong dua aliyah itu dua SMP, dua SMA ya, gue lupa. Pokoknya dua aliyah. Aliyah itu SMA. Iya, SMA bener ya? Ya udah. Masa-masa SMP bagi Ian adalah masa yang paling berat. Seringkali ibu nih nggak ada beras di rumahnya. Alhasil ya Ian ini juga ikut makan di rumah adiknya ibu dan nenek dari pihaknya ibu. Ian juga pernah nih ya merasakan sakit gitu, batuk kering selama berminggu-minggu. Ya boro-boro ya buat periksa, buat beli obat aja nggak ada. Boro-boro buat minjem ya ke keluarga ayahnya, yang ada malah dicaci maki. Meskipun begitu, setiap kali ibu mendapatkan gajian nih dari menjadi buruh tani, ia selalu membeli daging ayam di pasar. Suatu hari ketika sedang ngantri buat beli, ibu menemukan uang ratusan ribu di bawah lapak pedagang ayam tersebut. Kondisi uang tersebut masih baru dan juga wangi ya. Anehnya pembeli yang lain ini nggak ada yang melihatnya gitu. Jadi cuma si ibunya aja yang lihat itu uang. Oleh ibu uang tersebut diserahkan ke pedagang ayam tersebut. Ternyata harga ayam naik Rp2.000 kala itu. Berhubung ini ibu hanya membawa uang pas-pasan, ibu ngutang dulu nih kepada pedagang ayam tersebut dan berjanji akan melunasinya besok. Dan malam harinya ibu merasakan gelisah yang luar biasa. Ia nggak bisa tidur, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Dan dalam keadaan demikian, pedagang ayam tersebut pun datang, lalu berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan langsung menyerang ibu. Sosok tersebut ini tinggi besar, hitam, dan penuh bulu. Untungnya nih ya, ibu bisa selamat. Dia juga teringat doa yang diberikan oleh kakek, yaitu kakek buyutnya. Keesokan harinya, ibu kembali pergi ke pasar dan melunasi hutangnya kemarin sebesar Rp2.000. Pedagang ayam tersebut seperti merasa khawatir ya, mungkin khawatir kalau rahasianya terbongkar. Sesampainya di rumah, ibu mengatakan nih kepada Ian, punya utang 2.000 aja bisa sampai nyawa taruhannya. Dan sejak saat itu, ibu tidak pernah lagi membeli ayam di tempat tersebut. Serem gak kayak dulu? Gimana ya coba? Beberapa hari kemudian, kerabat pedagang ayam tersebut ada yang meninggal dan meninggalnya itu secara enggak wajar. Makin aneh. 10 tahun setelah kejadian tersebut, salah seorang tukang bangunan yang bekerja pada pedagang tersebut datang menemui ibu untuk berobat. Saat itu ya, ibu sudah menjadi seorang orang pinter gitu ya di desanya. Tukang bangunan tersebut lalu menceritakan apa yang dialaminya, sama persis apa yang pernah dialami oleh ibu dulu 10 tahun yang lalu ketika uang ayamnya kurang. Kita lanjut ke cerita yang selanjutnya, cerita yang lainnya masih versinya Ian. Pada waktu itu, ibu mendapatkan arisan saat Ian ini masih duduk di bangku SMP. Karena udah lama nih ingin membeli lemari panjang gitu, namanya lemari Gispar ya. Lemari panjang karena barang-barang di rumah ini udah mulai berantakan ya. Maka ibu memutuskan untuk membeli lemari Gispar tersebut. Dan sesampainya di toko furniture, ternyata uang ibu ini nggak cukup. Awalnya ibu nih nggak akan jadi membelinya, maksudnya ya akan pulang dulu dan besoklah balik lagi gitu. Tetapi pemilik toko furniture ini memaksanya, ya udah bu, nggak apa-apa, kekurangannya bisa diangsur, kata si pemilik furniture ya. Akhirnya setelah pikir panjang, ditimbang-timbang nih, akhirnya ya udahlah. Ibu pun berjanji akan melunasinya nanti ketika uang tabungan milik adiknya di sekolah dibuka. Jadi ya kekurangannya nanti akan dia bayar. Ibu sebenarnya khawatir nih karena mendengar pengalaman dari orang-orang yang cicil juga nih sama si pemilik furniture. Dia pun langsung bilang, jangan mendatangi saya ya pak, pasti akan saya bayar jika tabungan di sekolah ini udah mulai dibuka.
Singkat cerita, ketika hari tabungan dibuka, uang tabungan milik adiknya ini, adiknya Ian, nggak dibagikan. Wali kelas mengatakan bahwa mereka yang nominal tabungannya besar akan dibagikan minggu depan. Jadi bukan hari itu. Ibu pun pulang dengan tangan kosong ya. Lalu dia mampir ke toko furniture dan menceritakan yang sebenarnya, "Pak, maaf ya, ternyata uang tabungannya itu baru bisa diberikan minggu depan." Dan kata si pemilik furniture juga, "Oh ya udah, nggak apa-apa." Pulanglah tuh ya ibu ke rumah. Dan malam harinya ibu gelisah lagi, nggak bisa tidur. Ian dan juga adiknya lalu disuruh tidur aja nih satu kamar. Dan sepanjang malam ibu mengawasi Ian dan juga adiknya. Ibu panik karena melihat Ian dan juga adiknya ini seperti orang yang lagi kecekik. Dalam kepanikan tersebut, datanglah pemilik toko furniture lalu langsung berubah menjadi tinggi, besar, dan penuh bulu. Ibu pun mencoba membaca doa sampai makhluk itu pun hilang. Dan Ian dan adiknya juga mulai kembali normal. Ini sama nih kayak yang kayak kok gue kayak dejavu. Keesokan harinya ibu menceritakan hal tersebut kepada adik neneknya, dan oleh adik neneknya ini dipinjami uang. Segera langsung aja melunasi deh, gak usah ditunda-tunda lagi, udah pakai dulu aja nih uangnya. Dan ketika si ibu ini datang ke toko furniture dan pemilik tokonya juga ada di sana, ibu langsung memberikan sisa uang pembayaran dan langsung melunasinya. Dan ketika melunasi hutang tersebut, pemilik toko furniture menjadi salah tingkah. Ya dengan kata lain kayak malu gitu. Apa yang dialami oleh ibu ini menimpa seseorang juga nih dari desa sebelah. Sebut aja orang tersebut bernama Yuli. Nah, Yuli ini membeli lemari di toko furniture tersebut ya, tetapi uangnya kurang, persis sama kayak ibu ya. Ia pun menjanjikan beberapa bulan akan melunasinya, namun hingga jatuh tempo, Yuli enggak kunjung juga melunasinya. Bersamaan dengan itu, kakaknya Yuli, sebut aja namanya Rini, baru saja bercerai, dan dan Rini bersama anaknya pun tinggal bersama dengan Yuli akhirnya ya. Sebenarnya nih si Yuli ini agak khawatir sebab mendapatkan mimpi yang nggak mengenakan. Cuma dia nggak mau nih bercerita kepada siapapun, termasuk kepada Rini ya. Dan pada suatu malam Rini tidur di kamarnya Yuli, sementara Yuli tidur di kamar belakang. Dan ketika dini hari, Yuli melihat penampakan tinggi besar dan penuh dengan bulu masuk ke dalam kamarnya yang ditiduri oleh Rini. Yuli pun bergegas nih masuk ke kamar belakang. Dia nggak berani buat keluar atau nyamperin ke kamarnya sendiri gitu yang ditempatin sama Kak Rini, karena Yuli ketakutan. Singkat cerita, keesokan harinya Rini ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kamar tersebut. Dan gak berhenti sampai di situ aja. Beberapa hari kemudian Yuli mendengar suara dari dalam rumah. Suara tersebut adalah suaranya Rini. Dia menangis sekalipun menyalahkan Yuli. Ia mengatakan bahwa dirinya ini nggak tahu menau apapun, tetapi kok malah saya ini dijadiin korban. Seharusnya kan itu seharusnya Yuli ya yang jadi sasaran kan. Karena disamperinnya ke kamarnya Yuli, ternyata yang tidur di kamarnya Yuli adalah kakaknya sendiri, itu Rini. Lanjut, teman Ian, seorang perempuan ini hampir aja dijadikan tumbal oleh pemilik toko furniture tersebut. Rumahnya ini memang nggak jauh ya dari toko tersebut. Berulang kali ia mengalami kesurupan dan kondisinya pun menurun drastis. Akhirnya dibawalah ya temennya Ian ini ke salah seorang kiai. Ibu dari temennya Ian ini kemudian oleh kiai dibuka sedikit mata batinnya. Dalam penglihatannya, ia melihat siapa aja yang udah dijadikan tumbal. Ternyata udah banyak. Ada beberapa orang yang ia kenal seperti tukang cilok yang dulu meninggal mendadak. Kemudian ia juga melihat sepupunya ibunya Ian. Untuk yang ini dia sedikit heran, kok bisa ya? Karena seingatnya sepupu ibunya Ian meninggal karena kecelakaan yang jatuh dari angkot ketika hendak mendaftarkan SMA.
Ibu teman Ian ini pun menceritakan apa yang dilihatnya kepada Ibu Ian tentu aja. Lalu sang ibu menceritakan bahwa sepupunya sewaktu SMP selalu berangkat dan pulang lewat gang dekat toko furniture. Dengan kata lain, terkena ya. Dan ada cerita lain juga, yaitu salah seorang kerabat jauh ya. Penasaran nih, ia masih satu buyut dengan ibu. Dia ingin membuktikan kebenaran hal tersebut. Jadi pada malam tertentu yang dianggap wingit, ia mengawasi dari kejauhan dan benar aja orang-orang yang diduga memiliki pesugihan menebar sesuatu di setiap pertigaan. Lain halnya dengan kerabatnya ibu, salah seorang temannya kakek lebih dekat lagi ya, lebih nekat lagi. Pada malam tertentu dia mendatangi rumah-rumah yang diduga melakukan pesugihan. Jadi langsung aja ke rumahnya, tapi mengintip ya dari jendela pemandangan yang ia lihat. Sungguh mengejutkan, mengagetkan. Karena pesugihannya ini macem-macem, ada yang ular, buto ijo, kera, dan lain-lain. Waktu itu, ibu ini dimintai tolong untuk mengurut anak yang tangannya itu patah. Awalnya ibu Ian ini menolak untuk diajak ke rumah orang tua si anak tersebut. Lebih baik datang aja ke rumah, tetapi orang tua si anak ini nggak mau. Akhirnya ya dengan terpaksa ibu ini datang ke rumah anak yang tangannya tuh patah. Saat ibu memasuki pintu, ibu merasakan hawa yang enggak enak, kayak istilahnya itu seminep gitu kalau istilahnya orang Jawa. Sepanjang yang ngurut ya, ibu ini merasakan kehadiran monyet berseliweran. Dan malam harinya ibu mengalami mimpi, dan dalam mimpinya bapak dari bocah yang diurut oleh ibu berubah menjadi monyet. Belum sempat teriak gitu ya, ibu mulai terbangun dari mimpinya. Aduh, untung aja cuma mimpi. Keesokan harinya, ibu menceritakan mimpi tersebut nih kepada Ian. Ibu mengatakan bahwa Sabtu depan kerabat dari orang tersebut akan meninggal. Bener aja, mertua dari orang tersebut akhirnya meninggal. Ada kisah lainnya berkaitan dengan pesugihan di desanya Ian ya. Tentu aja. Akhir 2021, rumahnya Ian kedatangan tamu kerabat dari ayah. Ia bekerja menjadi penggali pasir. Menurut rumor yang beredar, bos tempat kerabat ayah ini dikenal memiliki pesugihan. Dan tentu aja nih ya, udah banyak korbannya. Bahkan korbannya ini bukan hanya orang lain, tetapi juga keluarga dekatnya sendiri. Dan itu membuat gempar pada masanya. Ibu nih ya merasakan hal aneh pada kerabat ayah tersebut karena auranya ini negatif. Namun tentu aja ibu nggak mengorek informasi apapun gitu lebih lanjut. Kerabat ayah tersebut menceritakan bahwa dirinya disayang oleh bosnya. Bahkan ia sering dipinjami uang. Ibu cuma memperingatkan kepada kerabat ayah tersebut untuk kamu mending hati-hati. 1 bulan kemudian terdengar kabar bahwa kerabat ayah tersebut meninggal terkena batu besar di lubang galian. Akhir 2022, ibu kedatangan pasien. Ia sudah lama nih ya menderita sakit. Namun ketika diperiksa ke dokter, nggak ada penyakit apapun yang aneh atau penyakit medis lah. Dan anehnya ketika berada di rumah, sakitnya makin parah. Pasien tersebut ternyata bertetanggaan dengan bos yang diceritakan oleh temannya ayahnya. Ibu mulai nebak-nebak nih, apakah pada hari-hari tertentu sering ada kembang melati di depan rumah? Dan beberapa kali rumahnya kemasukan hewan melata. Pasien tersebut pun mengatakan iya. Dan ibu pun mulai menyarankan nih kepada pasien tersebut ya, sebelum 40 hari harus sudah pindah rumah gimana pun caranya. Nah, ia pun mulai menurut ya perkataan si ibu. Sekarang tinggal bersama dengan anak sulungnya. Jadi mulai pindah. Dan keesokan harinya ketika ibu hendak di pasar, mau pergi ke pasar, ibu hampir aja keserempet oleh bos tersebut, padahal ibu jalannya ini udah paling pinggir. Menurut penuturan ibu, bos tersebut dari raut wajahnya menyimpan kemarahan terhadap ibu. Gak jadi kan, mau dapat mangsa. Ketika bukit di desanya Ian ini lagi lagi rame gitu ya, karena banyak orang-orang yang berkemah di tempat tersebut.
Bos tersebut memanfaatkan momentum tersebut. Ia menaruh sesuatu di truk dan menuju bukit. Alhasil banyak kejadian di luar nalar, mulai dari banyak orang kesurupan, tersesat, sampai penampakan. Dan sejak saat itu, bukit tersebut menjadi sepi kayak dulu lagi. Dan kejadian lainnya ya, ada kejadian ini terjadi udah puluhan tahun yang lalu, jadi kayak flashback ya. Ada seseorang bernama Rizky namanya ya, ia bekerja menjadi seorang petani. Ketika berangkat dan pulang dari sawah, ia selalu melewati sawah milik seorang pedagang yang katanya memiliki pesugihan. Pada suatu hari ketika siang hari ya, ia pulang. Ia melihat ular besar sekali, berwujud setengah ular setengah manusia. Dia langsung kayak tiba-tiba aja gitu refleks kaget. Ular tersebut berbalik badan menuju arahnya. Ditambah lagi kepalanya merupakan seorang yang selama ini ia kenal, yaitu pedagang yang katanya memiliki pesugihan. Rizky pun berhasil selamat sampai di rumah, dan di rumah ia menceritakan kejadian tersebut, kejadian yang dialami kepada istrinya. Istrinya pun memperingatkan nih kepada Rizky untuk nggak pergi ke sawah dulu deh. Tapi sayangnya siang harinya nih ya, tepatnya kayak jam-jam 11 siang, Rizky malah menuju ke sawah hingga sore hari. Dan benar aja, hingga sore hari Rizky nggak pulang-pulang. Kemudian orang-orang beramai-ramai mencarinya di sawah, namun nggak ada. Dan akhirnya Rizky ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di pematang sawah milik pedagang itu. Kondisinya sangat tragis ya, karena sekujur tubuhnya itu berubah menjadi hitam membiru. Di sini ada pesan dari Ian ya. Pesan Ian adalah jangan sekali-kali menyekutukan Tuhan. Gak ada cara instan untuk menjadi kaya. Kalau mau kaya ya berusaha dengan cara halal. Lebih baik sengsara di dunia daripada sengsara di akhirat. Sengsara di dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sengsara di akhirat. Itu pesan dari Rizky lagi, Ian. Segitu aja kisah dari desa pesugihan. Kayak aneh gitu ya, nggak satu desa plek ketiplek semuanya sih, itu kayak ya beberapa lah, tapi di desa tersebut. Terima kasih udah nonton, semoga suka. Dan kalau suka bisa lah kali di like. Kalau nggak suka ya udah skip aja. Terima kasih udah nonton, udah 3 kali gue bilang terima kasih. Makasih udah nonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.